Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat selalu. Alhamdulillah. Di kondisi sekarang kita sadari bersama semuanya, hampir di seluruh dunia, bukan hanya kita saja, itu lagi ada pandemi COVID-19. Oke, perkenalkan. Sebelum saya bicara panjang lebar, perkenalkan, nama saya Wiwit AB yang akan mengajak sharing, diskusi sama Bapak Ibu untuk membahas tentang strategi untuk mengelola keuangan di masa krisis. Apa aja yang harus kita persiapkan untuk mengatasi pandemi ini. Sebelum saya membahas ke poin-poin tip and triknya, sudah ada beberapa poin yang masuk ke saya. Ibu, kira-kira siapa nih yang bisa bertahan kondisi seperti ini? Gitu ya. Kondisi sekarang tidak pernah kita minta. Saya yakin walaupun banyak di kalangan kita adalah kategori yang tipikal orang planning freak atau yang membiasakan merencanakan segala sesuatunya dengan baik, saya yakin di dalam daftar untuk kegiatannya tidak pernah menulis akan mempersiapkan ada pandemi di tahun 2020. So, itu resiko. Ya, pengelolaan resiko itu sangat diperlukan untuk Bapak Ibu semua, bahwa banyak hal yang terduga bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Strategi untuk keluarga yang bisa bertahan adalah yang keluarga-keluarga yang membiasakan untuk mengelola pemasukan atau pengeluarannya dengan baik, ya. Pengelolaan keuangannya dengan baik itu termasuk bagian keluarga yang akan bisa bertahan untuk pandemi ini. Nah, di sini saya akan menyebutkan tentang di kita ada istilahnya generasi sandwich. Generasi sandwich apa itu, Bu? Ya. Generasi sandwich dimunculkan oleh Miller di tahun 81, yaitu adalah generasi yang punya tanggung jawab atas dan bawah. Jadi sandwich itu terhimpit, posisi kita di tengah-tengah. Ya, jadi generasi sandwich itu adalah generasi terhimpit dari sisi finansialnya. Maksudnya gimana? Kita masih punya tanggung jawab untuk membiayai atau memberikan pengeluaran secara rutin kepada orang tua, dan juga harus mengeluarkan pengeluaran yang memang untuk anak-anak kita, dan kita di tengah-tengahnya. Sedangkan penghasilannya juga belum gitu besar. Nah, itulah generasi sandwich yang banyak kita dapati di kita. Nah, sekarang saya akan memberikan gambaran tentang proses financial planning yang akan kita lakukan. Ada 6 langkah yang Bapak Ibu perlu ketahui untuk menyusun proses perencanaan keuangan yang ada di gambar berikut ini. Mari kita perhatikan, ada 6 poin, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat poin yang pertama. Saat ini adalah waktunya kita untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan kondisi kita sekarang. Jadi kondisi kita bagaimana yang tahu kita sendiri, ya. Kondisi perusahaan kita bagaimana yang tahu kita. Jadi silakan kumpulkan informasi yang relevan untuk kondisi Bapak Ibu masing-masing, ya. Kemudian analisis informasi yang ada seperti apa itu. Jadi kita anggap misalnya begini, setelah kita dapat informasi bahwa perusahaan kemungkinan akan tutup sampai Juni sampai Mei, istilahnya kayak gitu. Apa saja langkah yang harus kita lakukan? Jadi dengan informasi yang kita dapat dari perusahaan, dari pemerintah, dari sekitar kita, dari media, itu kita jadikan dasar untuk membuat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu yang kita perlukan. Poin yang ketiga adalah menyajikan rekomendasi perencanaan keuangan. Saya mau menanyakan ke Bapak Ibu ini. Bapak Ibu, bagi yang belum terbiasa dengan perencana keuangan, silahkan
cari konsultan atau coach yang bisa mendampingi Bapak Ibu untuk bisa memberikan rekomendasi. Kira-kira saat ini apa saja yang urgent, investasi mana yang terbaik, pengeluaran apa yang harus diutamakan, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan implementasi perencanaan keuangan. Yang namanya perencanaan, Bapak Ibu sudah tulis, Bapak Ibu sudah rencanakan dengan baik, bahkan sudah didampingi oleh perencana keuangan, ya harus dieksekusi, ya, dilakukan implementasi, ya dilakukan, ya. Nanti kira-kira saran saya per 6 bulan sekali, ya. Atau mungkin kalau kondisi seperti ini bisa per 3 bulan kita review. Seperti ini apa nih yang harus dilakukan? Misalnya yang biasa melakukan penanaman saham atau investasi di reksadana segala macam, tindakan dalam hitungan bulan, triwulan itu sangat penting untuk segera pindahkan ke fund-fund yang aman. Seperti itu. Berikutnya, yang kelima adalah mengawasi perencanaan keuangan kita. Jadi kalau sudah kita lakukan langkah-langkah yang sudah kita list dengan baik, sudah kita daftar dengan baik, kita harus mengawasinya. Kira-kira nanti akan ada kebocorannya di mana, yang bagus di mana, itu akan jadi poin yang perlu kita perhatikan. Dan yang keenam adalah menetapkan tujuan keuangan dan skala prioritas bagi keluarga kita. Jadi pastinya Bapak Ibu di sini semuanya punya tujuan masing-masing, ya, dalam perencanaan keluarganya. Apalagi tadi yang masuk generasi sandwich segala macam, bahwa setiap bulan harus istilahnya memperhatikan orang tuanya, setiap bulan anaknya juga banyak tanggung jawab, dan yang lainnya itu harus lebih detail dalam membuat proses financial planning ini, ya. Bapak Ibu semuanya, itu tadi adalah ke-6 langkah yang perlu diperhatikan dalam menjalankan proses financial planningnya. Berikutnya saya akan memberikan 10 trik untuk bisa Bapak Ibu lakukan. Oke, Bapak Ibu semua, ada 10 tip dan trik yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk kita review lagi, kita cek lagi perencanaan keuangan kita saat ini, ya. Yang pasti pertama adalah membuat perencanaan keuangan, ya. Yang pasti di sana akan ada tabel T, ya. Itu menandakan bahwa sebenarnya saat ini prioritas kita adalah pengeluaran kita. Pengeluaran kita yang wajib kita keluarkan itu berapa saja. Kita bikin daftarnya. Pengeluaran kita utamakan. Di sana kita tahu bahwa dalam 1 bulan misalnya pengeluarannya adalah mau tidak mau 3 juta itu wajib ada, kayak gitu ya misalnya. Kemudian di sana kita cek dari tabel sebelah kanannya adalah pemasukan. Kita bisa review, kalau ternyata pengeluaran yang pasti keluar harus 3 juta, kira-kira kita bisa menambahkan pemasukan dari sisi mana. Itu tuntutan kreativitas kita untuk menambah penghasilan. Jadi kalau sudah tahu dari kalender pengeluaran kita sudah tahu bahwa kita minus, apa saja harus dilakukan, kita akan segera lakukan untuk antisipasi biar tidak bocornya tidak tambah ke dalam. Poin kedua adalah mengutamakan pengeluaran sedekah, zakat. Maksudnya apa ini? Kita lagi kondisi mepet ini. Lagi kondisi mepet, ya. Saya pribadi, dan ini untuk saya pribadi juga dan untuk Bapak Ibu juga, bahwa sedekah zakat adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Kita ada kewajiban 2,5% yang wajib keluar. Itu memang haknya orang lain, kita harus keluarkan, ya. Kalau yang saya tahu dari keyakinan lain pun, dari Kristen ada per-10, Buddha, Hindu, dan yang lain, saya yakin semuanya punya kewajiban itu, ya. Kewajiban kita terhadap orang lain dan kewajiban kita terhadap Tuhan itu harus dikeluarkan, ya. Poin ketiga, memilah dan memilih kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Jadi anggap saja seperti ini. Sebagai seorang ibu, pada waktu saya tahu bedak habis,
sudah mulai tipis, akan berpikir 2 kali pada waktu tahu juga di dapur gula garam habis. Jadi Bapak Ibu sudah tahu apa yang harus dibeli dulu, seperti itu ya. Jadi poin utamanya apa? Atur ulang budget kita ya, dari pengeluaran yang harus kita keluarkan sama yang bisa dipending untuk nantinya. Kemudian poin keempat adalah mempersiapkan dana darurat. Kondisi pandemik ini tidak bisa kita prediksi sampai kapan. Kita tidak pernah tahu ini sampai kapan. Jadi mempersiapkan dana darurat yang diperlukan itu adalah hal yang wajib buat Bapak Ibu, buat kita semua untuk mempersiapkan kebutuhan yang mendesak. Berikutnya poin kelima ya. Saat ini ada istilah adalah cash is the king. Siapa yang megang duit adalah rajanya. Maksudnya apa? Pada waktu kondisi seperti ini, kalau toh kita jual barang kita jual aset kita, belum tentu harga yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek yang kira-kira bisa dijual dan nggak terlalu jatuh apa. Jadi cash is the king. Jadi pedoman kita bahwa pada waktu kita jual barang kita juga harus melihat mana yang urgent, yang mau kita jual, yang bisa nilainya nggak terlalu jatuh. Poin keenam adalah skill up keahlian kita dengan versi online. Ya, saat ini habit yang atau kebiasaan kita yang dulu harus kalau training harus training offline kayak gitu ya, harus berbayar yang banyak segala macam, sekarang sudah berubah karena memang ada pembatasan kita untuk keluar di rumah karena memang ada anjuran untuk work from home. Jadi apa? Pilihan webinar, kuliah-kuliah online lewat berbagai macam aplikasi ya, mau yang gratis ataupun yang berbayar, bisa jadi pilihan Bapak Ibu untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan dari rumah. Informasi dari rumah itu tetap bisa update untuk meningkatkan keahlian kita ya. Kemudian poin ketujuh adalah tunda pembelian yang bersifat cicilan. Maksudnya gimana? Kita bisa melihat saat ini kondisi sekarang banyak yang punya business owner yang di bidang rental mobil, motor, ya, hotel, hampir semua bisnis kena dampaknya, bukan kita saja. Jadi di sini kalau kita mau nyicil barang yang produktif, yang apa, yang kira-kira dibutuhkan untuk keluarga dan memang itu menghasilkan. Kalau ternyata hanya untuk sekedar gaya hidup, tinggalkan. Kemudian poin ke-8 yang bisa Bapak Ibu pikirkan adalah belajar dan berusaha mendapatkan pemasukan baru. Seperti yang saya ungkapkan di depan bahwa saat ini kondisi keuangan kita terbatas. Untuk masuk di perusahaan sudah nggak mungkin karena ada work from home. Kira-kira apa? Kita lihat permasalahan dari sekitar kita. Potensi apa yang bisa kita kerjakan dengan keahlian kita? Potensi apa yang bisa kita kerjakan untuk bisa menghasilkan pemasukan yang baru? Poin ke-9, ini yang perlu hati-hati. Pak Ibu, hindari kartu kredit. Ya, saat ini godaan untuk gesek tunai, belanja dengan kartu kredit karena memang uang nggak ada, ya. Kalau itu terpaksa dilakukan, silahkan lakukan dengan bijak. Tapi tolong diingat bahwa itu duit pinjaman, itu bukan duit Bapak, ya. Dan itu berbunga sangat tinggi dan itu akan menambah jurang yang semakin dalam untuk permasalahan kita. So, kartu kredit sisihkan dulu. Mari Bapak Ibu, kita tetap positive thinking, saling menguatkan, saling merapatkan mana yang bisa kita bantu di lingkungan kita terdekat, mana yang bisa kita berikan untuk keluarga kita, tetap produktif,
tetap bersemangat untuk mencari ide-ide yang segar, karena dari sinilah kita bisa bertahan hidup, ya. Dari sinilah kita akan bisa survive. Kalau sesuatu positive thinking terus kita gaungkan, kita insya Allah, ya, ini semua akan cepat berlalu. Ikuti anjuran pemerintah. Itu tadi 10 tips dan trik. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Tetap semangat, survive selalu, produktif selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.